Malam Lailatul Qadar, penjelasannya adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Katanya pada malam itu, langit itu terasa terang benderang, ya kan? Terang banget lah. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah itu bukan alien? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Ahmad Zulfikar Official. Itu channel saya. Ya, channel beliau, Ustadz Ahmad Zulfikar ya. Dan saya Tasori ya, sebagai host, salam kenal. Ya, sahabat sejati saya. Ya, alhamdulillah. Dan begini, Ustadz, saya tuh banyak beberapa pertanyaan aslinya, dan mungkin nanti di video-video selanjutnya saya bakal banyak mempertanyakan hal-hal yang mungkin jarang ditanyakan oleh orang lain. Ya, ente memang orangnya penasaran selalu sih. Karena orang bodoh. Ya enggak, orang pintar pun akan selalu penasaran. Oh, betul, iya. Orang Semakin pintar yang selalu merasa bodoh. Iya. Right, Oke. right. Jadi begini Pak, saya tuh punya pertanyaan mengenai malam Lailatul Qadar. Jadi di kepala saya itu mempertanyakan apakah malam Lailatul Qadar itu nyata? Karena begini, yang saya dapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang malam Lailatul Qadar itu datang di zaman yang sudah lampau, di zaman yang teknologi belum secanggih hari ini. Ketika misalkan ada banyak hal gitu ya, dan kita tidak bisa memprediksi fenomena apa itu, ya kan? Nah, maksud saya gini, malam Lailatul Qadar penjelasannya adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Katanya pada malam itu langit itu terasa terang benderang, ya kan? Terang banget lah. Dan yang jadi pertanyaan adalah, apakah itu bukan alien? Karena begini, karena begini. Pada saat itu ketika misalkan ada fenomena itu, ya kita nggak paham. Tapi hari ini mungkin bakal ketahuan ketika tiba-tiba planet, ternyata ada yang kebakaran di sana sehingga akhirnya terang benderang. Nah, apakah pada saat itu memungkinkan bahwa itu adalah alien? Yang pertama itu dulu. Gimana, Ustadz? Ya, alien itu apa dulu? Alien itu apakah bangsa jin ataukah dalam kategori malaikat? Jadi makhluk asing ya ngomongnya, berarti yang bukan manusia. Ya, kita mengenal literatur itu setidaknya kita diperkenalkan dalam Quran itu ada bangsa jin, ada bangsa malaikat, ya ada bangsa manusia. Terus kemudian makhluk-makhluk yang di bawah manusia itu misalnya ada hewan dan sebagainya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi penjelasannya ada lanjutannya itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Maksudnya apa? Para malaikat itu turun, warruhu dan malaikat Jibril fiha pada malam itu. Artinya malaikat-malaikat itu turun. Kemudian ruh itu juga nama lain dari malaikat Jibril itu juga turun kan gitu pada malam itu. Jadi bisa jadi kalau Alien. misalnya terang itu ya karena malaikat itu bentuk diciptakan dari cahaya, yang datang itu ya mungkin terang benderangnya itu terang oleh secara spiritual. Mungkin saking banyaknya ya, kayak ibarat tenaga dalam itu meskipun nggak kelihatan secara kasat mata, tapi ada perubahan sedikit gelombang yang kemudian kelihatan terang kan gitu. Jadi ya tidak menafikan bahwa yang Anda maksud alien itu barangkali kalau dalam keterangan Al-Quran itu namanya malaikat. Gitu. Oh, oke. Jadi Masuk akal. kalau terang-terang itu terang kaitannya kan intensitas cahaya. Intensitas cahaya. Jadi seandainya kita punya punya lampu itu kemudian dikecilkan intensitas cahayanya itu kan bisa.
ya kan? Jadi agak redup, kemudian terang, agak redup, agak terang. Ya, ya. Nah, dalam konteks itulah kemudian barangkali yang terlihat adalah malaikat itu muncul dalam intensitas cahaya. Ya, intensitas cahaya itu agak berbeda dengan yang lain, gitu. Ya bisa jadi wallahu alam lah istilahnya kalau dijelaskan dengan secara ilmiah karena berdasarkan informasi teks Quran sendiri malaikat itu tuh dalam penyebutan hadis-hadis lain kan gitu kan ada ya misalnya di dalam hadis Nabi nawiru buyutakum bikiro atil Quran nawiru terangilah buyutakum rumah-rumah kalian bikiro atil Qur'ani dengan membaca Al-Quran. Dalam hadis yang lain, janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Kuburan itu kan gelap. Maka bacalah Al-Quran. Lah, bacalah Al-Quran itulah yang kemudian mengundang malaikat. Gitu. Jadi maksud nur itu untuk menerangi rumah. Rumah yang kemudian di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka malaikat itu kerasan di situ. Akan datang dan menyinari rumah kita atau secara spiritual ya dalam bentuk entitas spiritual dia akan kerasan di rumah kita yaitu kalau rumah yang dibacain Al-Quran. Jadi kalau Anda berpikir bahwa itu alien yang terbuat dari cahaya ya sebenarnya kalau menurut keterangan karena Allah sendiri sudah bilang tanazzalul malaikatu waruhu fiha bisa jadi itu adalah entitas malaikat. Iya, iya, iya. Iya, Gitu. betul. Ya, kita nggak tahu malaikat yang ada di sekitar kita kan. Ini logis banget sih. Iya. Kan gitu. saya kan mikirnya gini tadi ya. Jangan-jangan itu alien, ya kan? Iya. Nah, tetapi ketika Ustadz jelasin alien yang dimaksud itu apa? Nah, Alien itu kan entitas yang tidak kita ketahui yang datangnya dari entah mana gitu ya. Iya. Bukan makhluk asli bumi ya. Bukan makhluk asli bumi. Dan itu kan bisa dikatakan sebagai alien. Ya, bisa juga alien kalau istilah orang sekarang ya kan. Iya. Tapi kalau bahasa agamanya ya malaikat. Iya. Ini logis banget. Oke, selanjutnya gini. Ya saya setuju ya, terjawab. Tapi begini, saya juga berpandangan lain. Apakah yang dimaksud malam 1000 bulan yang terangnya itu sangat terang benderang? Apakah ini konteksnya tuh sifatnya bukan empiris gitu, bukan sesuatu yang bisa konkret, kita cap dengan panca indera gitu? Iya. Maksudnya penjelasan itu terangnya itu bukan terang dilihat dari mata, terang, bukan. Nah, apakah itu ternyata karena kita ibadah di bulan puasa selama 1 bulan full dan di 10 hari terakhirnya, karena kita kan Ramadan itu kan ibadah kita semakin kenceng tuh, ya kan? Kita semakin dekat kepada Tuhan, ya kan? Pada Allah gitu. Kita banyak membaca Al-Quran tadi, ya kan? Nah, akhirnya secara batin kita menjadi tenang, hati kita menjadi terang benderang. Nah, maksudnya ketika Anda ibadahnya itu benar-benar sangat benar nih, benar-benar ibadah gitu ya di malam di setiap Ramadan gitu, di hari-harinya ya. Nah, maka Anda akan mendapatkan puncak ketenangan itu, puncak keterangan itu di dalam hati. Nah, maka itu dikatakan sebagai malam Lailatul Qadar, malam ketika hati kita itu merasa tenang, merasa tenang, tidak ada beban dan seterusnya. Nah, mungkin seperti itu, setuju nggak? Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi dihubungkan dengan kapan Lailatul Qadar itu, sepertinya itu bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Bisa jadi iya. Sebenarnya akumulasi tentang kedekatan seorang hamba kepada Allah itu berbuah ketenangan hati. Ya. Kalau dalam Quran itu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Kan gitu. Jadi tenangnya hati, ayemnya hati
itu karena kedekatan dengan Allah melalui zikir, melalui ibadah, melalui membaca Quran dan sebagainya. Jadi semakin banyak kualitas dan kuantitas ya, semakin meningkat kualitas dan kuantitas ibadah seseorang, maka orang tersebut berbuah kepada ketenangan hati. Cerah hatinya gitu ya. Tapi apakah itu kemudian menjadi tanda dari seseorang mendapatkan Lailatul Qadar? Wallahu a'lam. Gitu. Oke. Jadi begini. Malam Lailatul Qadar itu beberapa tandanya itu disebutkan oleh Nabi. Ya. Gitu. Ibarat kata sebagaimana Al-Qur'an, sebagaimana hari kiamat, ya, memang itu jadi hak prioritas Allah yang pengetahuannya hanya dimonopoli oleh Allah. Kapan pasnya? Itu hari kiamat. Sehingga Nabi sendiri itu tidak tahu. Tapi Nabi cuma dibocorin ini loh tandanya. Agar kamu bersiap-siap. Oke. Nah, konteks Lailatul Qadar itu juga seperti itu. Gitu. Maksudnya ini loh tandanya Lailatul Qadar. Cari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kan gitu. Atau kemudian cari lagi di malam-malam ganjil di malam terakhir. Kan gitu. Nah, maka orang yang berupaya untuk mencarinya, ya ada yang melakukan sholat malam, ada yang kemudian iktikaf di masjid, ada yang kemudian nyari di sawah gitu ya, nyari kan gitu. Ya, pokoknya nyari-nyari lah kan gitu. Iya. Toh semua itu tidak memberikan, bukan tidak memberikan ya. Toh semua itu tidak sia-sia. Karena jaminan Allah sendiri melalui hadis nabinya bahwa pada bulan Ramadan itu semua amalan itu diberkahi oleh Allah. Maksudnya diberkahi itu ditambahkan kebaikannya. Jadi amalan sunnah itu dihitung kayak amalan wajib dihitung 70 kali daripada hari biasanya di luar Ramadan. Jadi antara ketenangan hati sama sama orang mendapatkan Lailatul Qadar, saya kira dengan berdasarkan uraian-uraian tadi itu kayaknya bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Gitu. Karena memang misteri banget ya. Misteri banget kan gitu. Karena waktu itu kan makhluknya Allah. Ya kan? Oke. Nah, yang tahu akan makhluknya Allah berupa waktu dan pasnya itu ya Allah. Seperti halnya Allah yang memonopoli pengetahuan tentang hari kiamat. Tapi ya itu tadi, ya tanda-tandanya sedikit dibocorin. Kan gitu. Ini teman-teman, ini asiknya ngobrol sama Ustadz beneran. Jadi kemarin tuh saya kan di Jakarta ya Ustadz ya. Saya di Jakarta dan saya tuh diskusi tentang malam Lailatul Qadar dan di situ sampai pada kesimpulan bahwa malam Lailatul Qadar itu dikarenakan pada saat itu ada alien datang ke bumi. Nah, alien yang dimaksud kita ini nih, kami ini ya, itu alien-alien yang seperti di TV-TV itu. Ada makhluk luar angkasa gitu lagi main-main gitu ya. Dan ketika tadi Pak Ustadz jelasin alien main-main ya. Iya, ketika dijelasin ya bisa jadi alien, tapi alien itu apakah malaikat tidak termasuk alien? Nah, di situ langsung saya cerah, oh iya juga. Dan itu lebih logis lagi, ya kan? Jadi malaikat itu makhluk astral ya, makhluk gaib yang memang diciptakan oleh Allah. Nur pakai cahaya. Dari cahaya. Iya. Ada kalanya dia itu ditugasin untuk menjaga sistem. Oke. Sistem semesta. Nah, gitu. Selanjutnya Ustaz, selanjutnya. Berarti kalau misalkan diartikan bahwa Lailatul Qadar itu adalah ketenangan batin kita, jiwa kita, karena sudah banyak melakukan ibadah kita semakin rajin. Saya tidak bisa memastikan loh ini antara ketenangan jiwa dengan orang itu
mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, Oke, ini tidak bisa memastikan. Iya, tapi kita sebut saja dulu ya, sebut saja dulu. Taruhlah seperti itu. Iya, taruhlah seperti itu bahwa kalau misalnya Lailatul Qadar adalah ketenangan batin karena kita sudah melakukan ibadah dengan maksimal, berarti buat kita nih Pak, yang perantau gitu ya, ketika kita pulang kampung dan kita melihat senyum ibu, ya kan, karena anaknya pulang, itu juga termasuk malam Lailatul Qadar, ya enggak? Jadi kita nggak usah jauh-jauh atau banting tulang untuk mencari malam Lailatul Qadar. Cukup kita pulang kampung dan pada saat itu ibu kita seneng, beliau tersenyum, ya kan? Itu juga malam Lailatul Qadar kan, sebagai bakti kita terhadap orang tua, birrul walidain. Gimana menurut panjenengan, Ustaz? Oh, itu kaitannya ya kan? Masuk kan? Mencampurkan apa? Kan ibadah juga. Yang mahdho dan ghairu mahdho. Right. Gitu ya. Mahdho dan ghairu mahdho. Tapi sebenarnya batasan itu, ya kan? Itu untuk mengklasifikasikan ibadah. Ya kan? Nah, apakah kemudian ibadah tertentu dilakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, apakah harus ada ibadah tertentu? Ya, kalau ngikutin Nabi sih itikaf, kan gitu kan? Ya kan? Terus kemudian banyak melakukan zikir, bahkan Nabi itu mojok sendiri di mihrabnya, kan gitu kan? Nah, itu salah satu sunnah Nabi. Tapi ada sunnah Nabi lainnya, gitu loh. Ya kita tidak bisa menutup kemungkinan, ya kan? Karena ibadah itu bukan hanya hablum minallah saja, tapi hablum minannas juga. Bisa jadi pada malam Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir kita memenuhi hajat orang. Memenuhi hajat orang, misalnya menolong orang ini belum dapat pakaian nih, ini belum dapat apa makanan nih, kan gitu kan, ini belum dapat pesangon nih, kan gitu. Akhirnya kamu berbagi pesangon dengan saudaramu yang habis di PHK, sesama muslim. Itu juga ibadah, ya kan? Bahkan ibadah yang baik ya, ya kan? Di luar ibadah mahdhah, ya kan? Adalah ibadah yang manfaatnya itu bisa dirasakan oleh orang lain. Semakin besar manfaatnya, semakin tinggi nilainya. Gitu. Contoh misalnya, kamu ngasih duit lah, duit itu kemudian dibuatkan beri sembako, terus kemudian makan satu keluarga. Sebenarnya kamu hanya ngasih orang itu saja, tapi manfaatnya bisa dirasakan kepada orang lain. Maka itu sama halnya dengan memberi kebaikan kepada semua orang itu. Jadi kita ini sesuai dengan makomnya aja ya. Ya kalau pas Anda berkesempatan untuk tahanus ya, tahanus itu fokus untuk melakukan ibadah, ya kan? Ya itu jalan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi ketika posisi Anda pada bulan Ramadan ingin berlebaran kepada orang tua, sementara teman-teman Anda juga butuh terkait tentang finansial, terkait tiket, terkait apa, ya sesuai dengan kondisi Anda. Jangan dipaksakan. Anda yang misalnya jadi panitia pemulangan kan gitu kan, terus Anda, aku tak mau mencari Lailatul Qadar, ya diburu sama orang nanti. Makom Anda ya Lailatul Qadarnya yang nolong orang kan gitu. Ya, ketika makom Anda kemudian berhenti, nggak ada kerjaan misalnya, ya sudah selesai semua rumah tangga, ya apalagi kalau bukan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara itikaf, memperbanyak sholawat, dzikir dan sholat gitu. Ini padahal jadi, pertanyaannya sesuai dengan makom Anda, kondisi Anda kan gitu. Iya. Ini pertanyaannya padahal simpel banget ya, tapi bisa sampai ini yang saya suka sama Pak Jul tuh satu pertanyaan dijawab 3 jawaban. Iya. Itu. Jadi itu maksudnya ya kita jangan membatasi diri, karena ada beberapa hal yang di saat tertentu itu jauh lebih bermanfaat daripada hal lain. Jadilah anak zaman.
Ya. Jadi anak zaman itu anaknya waktu. Aha. Waktunya nolong orang, ya harus nolong orang. Waktunya ibadah, Anda didirikan atau diposisikan dalam kondisi yang nganggur ya, buat apa lagi kalau bukan untuk ibadah. Oke Ustadz, Gitu. dari penjelasan Ustadz ya. Jadi bisa ini nih, bisa melebar lagi nih. Jadi temanya jadi malah melebar ini. Gini. Justru ketika memang niat kita ibadah untuk menemukan malam Lailatul Qadar, nah dari penjelasan Ustadz malah akhirnya kita juga jadi beribadah terhadap sesama gitu ya. Hablum minanas ya kan. Bukan hanya hablum minallah, tapi dua-duanya kita dapatkan. Oke ya. Nah, jadi begini, konsep hablum minanas itu karena kita hidup sesama manusia ya. Itu kemudian secara transendental itu dikaitkan dengan Allah. Ya. Jadi sama halnya Anda itu ketika memperhatikan kemanusiaan, ya kan? Sama halnya Anda memperhatikan yang membuat manusia. Karena Allah. Iya, karena Allah. Pada akhirnya ya karena Allah gitu ya. Iya, karena Allah. Tapi gitu. Dengan kita beribadah seperti itu ya, jadi lebih asik ya. Ya kan? Kita akhirnya mempedulikan teman kita sesama. Jadi lebih asik gitu ya. Ya, orang itu macam-macam, ya kan? Dalam konteks beribadah itu bukan hanya sekedar bahwa ritual, bukan hanya sekedar ritual, zikir, sholat dan sebagainya, tapi juga ada yang dikaitkan dengan masalah apa, yaitu itu tadi ibadah sosial kan gitu, bantu orang. Mana yang lebih utama gitu saja sekarang? Mana yang lebih utama adalah mana yang menjadi waktumu. Gitu. Mana yang menjadi waktumu. Ini bisa kan jadi gitu. quotes nih nanti. Iya kan? Mana yang lebih utama, mana yang menjadi waktu. Oke. Wah, jadi ada ulama itu namanya Yusuf Al-Qaradawi. Mesir ya? Iya, Mesir. Itu ngarang namanya fikih prioritas. Right. Mana yang membuat Anda prioritas Anda kan gitu pada saat itu dan waktu itu dan memberikan manfaat lah itu yang didahulukan gitu. Jadi Anda punya prioritas di sini. Iya. Ya. Jadi nabi itu ya bukan hanya sekedar seorang nabi saja. Kapan dia jadi pemimpin negara? Kapan dia jadi seorang nabi? Kapan dia sebagai pemimpin rumah tangga? Kapan dia menjadi seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Tuhan? Gitu. Jadi nabi itu sosok sempurna. Dia kadang jadi presiden, kadang jadi suami, kadang jadi bapak, kadang jadi pedagang ya, jadi pengayom umat kan gitu loh. Maka mana yang lebih menurut saya ya kan? Mana yang lebih utama adalah mana yang menjadi waktu Anda gitu. Oke, Pak Jul. Gini Ustadz. Ini menarik banget dan saya 100% setuju dengan yang tadi. Iya. Nah, akhirnya dari sini saya malah menyoroti satu fenomena yang saya tuh nggak setuju begini. Banyak orang yang mencari malam Lailatul Qadar. Mereka tuh beribadah setiap malam. Dan saya akan mengambil studi kasusnya itu di kampung saya. Dulu itu banyak sekali buruh tani gitu ya, para pekerja yang pagi-pagi itu mereka tuh harus mencari nafkah untuk anaknya, untuk orang tuanya dan seterusnya. Tetapi dia itu pagi-paginya tuh ya malah ketiduran dikarenakan sepanjang malamnya dia berzikir, dia sholawatan, dia sholat akhirnya ngantuk malam ya kan, sholat isna asaro gitu ya, sampai mau subuh, akhirnya sahurnya juga kelewatan, subuhnya kelewatan, atau mungkin subuhnya nggak kelewatan gitu ya, sahur juga. Tetapi setelah subuh dia tidur, jam 7 waktunya dia harus berangkat ke sawah.
dia malah tidur. Dan akhirnya pada saat itu keluarganya tidak dikasih nafkah. Nah, Itu berlebihan berarti ya? Apa gimana? itu salah. Salah ya? Salahnya itu ada prioritas. Saya bilang tadi juga ada prioritas. Kalau misalnya besok harus bekerja, kemudian besok ditunggu orang, ya kan, terkait dengan pekerjaannya atau terkait dengan urusan suatu bisnis yang sifatnya duniawi, tetapi hal itu untuk menafkahi anak istri, maka ya kan itu menjadi wajib. Lebih baik mana? Buru Lailatul Qadar atau mencari yang wajib? Kan gitu. Ya mencari yang wajib. Ya mencari yang wajib dong. Iya. Ya, maka untuk mencari yang wajib ya dahulukan yang wajib. Oke. Gitu. Lah itu konteksnya berbeda nanti. Kalau di daerah Anda misalnya buruh tani yang berkaitan dengan orang, kemudian buru Lailatul Qadar akhirnya dia telat ke sawah, akhirnya juragannya marah atau apa kan gitu kan, ya itu lain lagi. Tapi kalau bagi orang-orang desa, setahu saya ya ada tradisi bahwa masyarakat pedesaan itu khususnya yang Muslim kental ya istilahnya, yang kawasan santri, sejak awal Ramadan itu mereka sudah mengumpulkan perbekalan untuk melakukan ibadah-ibadah di Ramadan, di bulan Ramadan kan gitu. Misalnya lumbung mereka penuhin kan gitu untuk agar nggak kekurangan beras kan gitu. Jadi selama bulan Ramadan mereka fokus karena apa? Untuk anak istri dan keluarga itu sudah terjamin dari panenan hasil kemarin kan gitu. Oke Pak. Ini satu lagi kan nih Pak. Orang desa kan gitu ya. Ya. Ini Pak. Saya Pak ya. Ini apa yang saya rasakan ya. Pribadi nih sifatnya. Dulu waktu kecil ketika menyambut bulan Ramadan itu ya Allah senang banget. Enggak waktu kecil deh. Tahun-tahun kemarin ya. Itu ketika Ramadan itu seneng banget, rasanya bahagia banget. Ahlan wa sahlan ya Ramadan ya kan. Itu seneng banget. Nah maksud saya, apakah saya berdosa Pak? Kemarin sebelum Ramadan saya tidak merasakan, ya ada kebahagiaan sebenarnya ya, ada kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu terhijabi, tertutup oleh kecemasan saya. Jadi begini. Saya tuh mencemaskan apakah nanti di Idul Fitri itu saya ada duit? Apakah di Idul Fitri nanti nih saya bisa memberikan sandang buat adik-adik saya? Apakah nanti setelah Idul Fitri saya bisa ngasih gamis buat ibu, baju koko buat bapak, dan saya bisa ngasih uang ke adik-adik saya? Saya tuh punya kecemasan itu. Jadi akhirnya kita bahagia di bulan Ramadan, malah kita cemas. Kita jadi mengkhawatirkan, ya Allah bulan Ramadan, nanti Lebaran, saya harus ngasih uang nih ke saudara-saudara, tapi terbatas sekali. Nggak jelas ini keuangan saya. Jadi akhirnya kecemasan itu, apakah saya berdosa Ustadz? Gimana Ustadz? Ya cemas itu manusiawi. Cemas manusiawi, tapi getaran Ramadan itu secara spiritual mestinya itu membukakan seseorang pada pengetahuan yang sifatnya kasyaf. Tertutup. Kasyaf itu bukan, dibukakan satu ilmu oleh Allah. Yang kadang membuat pengalaman itu sebagai sesuatu yang baru dan itu tertanam di dalam jiwa. Kalau bahasa sufinya namanya warid kan gitu. Jadi kenapa itu kemudian getaran itu tidak terasa lagi? Ya antenanya nggak diasah. Terlalu mengkhawatirkan antenanya nggak diasah. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada yang disebut dengan sir. Sir itu di dalam hati yang ia bisa terhubung
Rahasia ya. Rahasia ya kan, ya, yang kemudian terhubung dan bisa menerangi hati. Konsepnya begini, gampangannya begini saja. Nanti kalau definisinya terlalu jelimet ya kan, nanti karena tasawuf, ya kan. Biasanya di bulan Rajab 2 atau 3 hari menjelang puasa itu ada bunga atau bahagia bagi seseorang untuk menyambut bulan Ramadan. Sya'ban dulu. Bukan Sya'ban ya. Di bulan Sya'ban itu orang itu akan merasa senang karena mau bahagia mau Ramadan kan gitu. Nah, terus kenapa itu hilang? Iya. Ya kan? Nah, itu karena antenanya yang untuk menerima getar-getar Ramadan akan datangnya bulan yang penuh berkah ini itu ibarat kata wifi-nya itu kurang kencang. Berarti jadi nggak nyangkut. Berarti hari ini ya, dari awal-awal Ramadan sampai hari ini, saya itu lebih mencemaskan dan saya tidak percaya bahwa ya rezeki itu udah ditanggung sama Tuhan gitu ya, sama Allah ya. Nah, salahnya itu kita selalu mengaitkan bahwa ketenangan hati itu tercukupinya rezeki. Padahal sebenarnya ya kan, kalau kita itu kemudian ya tidak memikirkan, tapi fokus kepada apa yang kita hadapi, yaitu Ramadan, ya tentunya hal tersebut akan dirasakan. Gitu. Saya tambahkan lagi, kenapa yang dulunya orang itu bahagia, terus kemudian nggak kurang bahagia, biasa-biasa aja seperti hari-hari yang lain, kerja dan sebagainya kan gitu kan. Karena terhijab manusia itu. Jadi getar batinnya itu tidak tersambung dengan Ramadan. Gitu. Ustaz. Itu kenapa? Ya, karena udah banyaknya lapisan yang menutupi. Jadi kekhawatiran. Nah, termasuk itu kekhawatiran tentang hal-hal duniawi. Coba kalau itu diplongin aja ya, alam besok kan sudah ada jaminannya dari Allah. Yang penting aku tetap usaha. Ini udah selesai nih kan gitu kan. Nyari obyekan ke sana sudah, terus ke sini sudah, ya tinggal tawakal gitu aja. Ya besok Ramadan biasanya kayak gitu itu lebih tawakal kepada apa yang diberikan oleh Allah gitu. Ini penjelasannya keren banget Ustadz. Ya. Dan bukan masalah keren atau enggaknya, yaitu berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi terhijabnya manusia dari bulan Ramadan itu ya karena kesibukan dirinya terhadap duniawi. Ya, itu dunia kan hijab. Ya, hijab. Jadi yang selain Allah, yaitu harta, kemudian anak, kemudian properti, kemudian segala urusan dunia kita, itu yang menutupi kita dari Allah. Seolah-olah kita itu bukan menjadi hamba Allah, tapi hamba dunia. Nah, ini teman-teman, jadi ini saya setuju banget karena kita itu kerap kali ya ketika Ramadan tiba yang kita pikirkan adalah kucing ikut ngaji. Kaget ini. Aduh, iya, jadi intinya ketika kita memasuki bulan Ramadan, yaudah kita fokus aja ibadah. Kita jangan mengkhawatirkan hari esok bahwa apapun yang terjadi itu semuanya sudah dijamin oleh Tuhan. Ya tawakal aja. Tapi dalam tawakal itu ada konsep usaha. Jangan lupa itu maksudnya. Jadi kalau Anda punya unta, terus Anda mau sholat ke masjid, ikat dulu untanya. Jangan dilepasin. Berarti itu kan ada usahanya kan dulu. Soal nanti dicuri orang itu kan lain kan gitu. Tapi Anda harus ngikat. Tapi Anda harus berusaha. Itu penjelasan dari malam Lailatul Qadar ya. Awalnya itu teori konspirasi ya, berandai-andai. Jadi jawabannya apa Lailatul Qadar tadi? Nggak tahu. Misteri. Iya. Tapi fokusnya di sini dari penjelasan Ustadz artinya ya udah fokus ibadah aja udah. Fokus ibadah. Iya, nggak ada yang lain.
Ini ya penjelasan terkait konspirasi malam Lailatul Qadar ya. Dan akhirnya terarah sendiri. Tadinya ini kalau saya salah nanya, mungkin saya bisa murtad ini Ustadz. Ya, untungnya saya tepat ini nanyanya ini. manusia itu maka disuruh bertanya. Kalau nggak tahu ya bertanya. Ya, betul. Biar nggak sesat di jalan. Betul. Itu. Nah, mungkin ini sebelum diakhiri ya, ini udah 30 menit lebih. Ada statement terakhir nggak buat teman-teman? Lailatul Qadar itu monopoli atau hak prioritas Allah sepenuhnya. Tapi berdasarkan hadis Nabi dan berdasarkan teks keagamaan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, itu adanya di bulan Ramadan. Mumpung bulan Ramadan, ya jangan lewatkan. Nggak ada yang sia-sia di situ. Itu aja. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Alhamdulillah saya Tasori bersama Ustadz Ahmad Zulfikar. Mungkin ini teman-teman ya, sebelum selesai nontonnya jangan lupa subscribe ya. Ini channelnya sangat sederhana sekali, tag videonya juga sangat sederhana sekali, tapi obrolannya insya Allah sederhana tapi penuh makna. Betul. Nah, dan satu lagi Ustadz, nanti setelah ini bakal ada penjelasan-penjelasan yang lain seperti Idul Fitri, dan tentunya kita akan menjelaskan sesuatu yang memang kayaknya orang tuh jarang banget jelasin apa yang ada di video ini nih di kanal Ahmad Zulfikar Official ya. Jadi subscribe ya, subscribe. Sekarang nih saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3, subscribe. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Sama-sama.